ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali memanjatkan pujian serta sanjungan kita kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala nikmat, rahmat dan juga karunia yang telah Allah curahkan begitu banyaknya kepada kita selaku hambanya, terutama nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya demi Allah tidak akan mungkin lahir satu ketaatan dari dalam diri kita dengan effort yang kita miliki, kecuali itu semua karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar marilah senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada solusi dari berbagai macam problem yang kita hadapi di dalam kehidupan dunia ini kecuali dengan menjalankan perintah Allah dan menghindarkan diri kita dari segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada solusi dalam masalah rumah tangga kita. Tidak ada solusi dalam masalah bangsa dan negara kita. Dan tidak ada solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi dalam ekonomi kita kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia solusi dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki di jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka sebelumnya.
Dan jangan pernah berharap jamaah yang Allah muliakan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, sementara kita tidak pernah berupaya untuk menjaga nilai ketakwaan kita dan bahkan meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada husnul khatimah bagi orang yang tidak berusaha untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara ayat yang sering dikutip oleh para khatib saat di atas mimbar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam bertakwa kepada Allah. Seriuslah kalian dalam bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pernah kalian mati kecuali dalam rangka bertakwa kepada Allah dan dalam keadaan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak sekali kisah-kisah yang kaya akan petunjuk dan pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan di antara kisah-kisah yang syarat akan faedah dan nilai-nilai pelajaran yang sangat mahal adalah kisah-kisah para nabi dan rasul, yang kisah-kisah mereka kita bisa baca di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mau merujuk kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah para nabi dan rasul tersebut terdapat banyak ibrah, terdapat banyak pelajaran, tetapi bukan untuk semua orang. Liulil albab, bagi orang-orang yang masih memiliki akal sehat. Maka haditsan yuftara, kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tersebut bukanlah kisah-kisah yang dibuat-buat, bukan kisah yang dikarang-karang, bukan cerita fiktif. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Kisah-kisah tersebut Allah hadirkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penjelasan untuk segala macam hal yang ada di muka bumi ini. Wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, sekaligus sebagai petunjuk dan rahmat dari Allah untuk seluruh orang-orang yang